security PLN. Di PLN. Rawabuaya. Oh, di Rawabuaya itu ibu? Ibu mah ya dagang-dagangan kecil-kecilan gitu, jualan baju keliling, kadang ada yang mesen. Iya. Saya belanja ke Tanah Abang, bolak-balik Tanah Abang. Terus jualannya keliling gitu, jalan gitu? Enggak keliling Pak, misalkan ada yang mesen nih baju apa gitu. Terus stop, pas gitu kan capek nih kaki saya sampai. Iya. Turun naik tangga, terus saya berhenti akhirnya jualan pepesan, bikin sendiri, terus pay apa aja Pak? Itu kontrak? Iya, waktu di sana, waktu di RT berapa tuh, RT 5. Bapak satpam di sini mah baru 2 tahun sini. Dan Bapak satpam di PLN? Masih di PLN, dia masih waktu bujangan. Apa tuh kerja? Saya bekerja sebagai petugas keamanan perumahan. Yang dengan berharap mempunyai rumah di daerah Jakarta, jadi saya tiap bulan menyisihkan gaji saya untuk membeli rumah. Tadinya mau membeli rumah kan, karena lebih gampang gitu. Kalau saya sangat kecewa banget kalau ini udah tahu bakalan kayak gini. Harusnya kita nggak ikutin apa yang dia ini, kalau saya tahu ya. Jadi ya ini perasaan kecewa jelas ya kepada sosok Yusuf tersebut ya. Nah, Mas Heri, ini kalau boleh saya tahu Mas Heri, ini uang 100 juta ini tidak banyak Mas Heri. Ini kalau boleh tahu, ini Mas Heri mengumpulkan uang sebesar itu dari kapan Mas Heri? Dan Mas Heri ini berprofesi sebagai apa begitu? Oh iya, sebelumnya kita flashback dari awal. Saya kan ini baru nikah tuh 2017. Oke, ya. Ya, adalah keinginan kita berdua, saya sama istri, untuk memiliki rumah pribadi untuk menjaga masa tua kan. Cincin mas kawin istri saya juga jadi korban juga tuh. Masya Allah. Pokoknya kita ngumpulin lagi lah di setahun itu, baru kita menyelesaikan sisa DP-nya itu. Ya, ini karena mengingat ya korban-korban ini bukan golongan orang yang berada. Saya masih ingat yang menjadi korban ini bahkan ada yang profesinya sebagai buruh pabrik, ada yang sebagai satpam, ada yang tukang nasi pecel, bahkan ada yang jual baju keliling itu Pak ya, seperti Bu Nining yang usianya sudah ojol, gitu ya. Ini sungguh disayangkan. Ya, sebenarnya ini seharusnya Pak penyelidik punya empati bahwa ini disegerakan ya, diproses begitu. Karena orang-orang konsumen yang sudah memberikan DP itu termasuk sebenarnya orang-orang yang harus dikasihani begitu, Mas. Iya, betul. Ya. Selama 6 bulan ini Pak, apakah ada upaya dari YM gitu Pak untuk menghubungi para investor secara langsung gitu Pak? Apakah tidak ada upaya seperti itu? Sampai dengan saat ini belum ada laporan ke saya, Mas. Klien-klien saya didekati itu belum ada sampai dengan saat ini. Mungkin dianggap bahwa ini perkara kecil lah gitu. Tapi tetap sekecil apapun, sebesar apapun, tetap akan saya perjuangkan. Setidak-tidaknya saya masih punya kemampuan bersurat ke sana kemari begitu, agar perkara ini tetap berjalan sebagaimana mestinya, Mas, begitu. Iya. Tapi dulu setahu saya juga ada yang pernah dihubungi secara pribadi gitu Pak ya? Iya. Yang kalau tidak salah ibu siapa ya namanya ya? Dan itu pun, kalau ke saya laporan resminya belum ada. Kalau ke saya. Oh iya. Tapi ya. Bisa dipertanyakan. Kalau ke teman-teman media yang lain mungkin mengatakan mungkin ya. Iya. Ini secara pribadi untuk niatnya untuk menyelesaikan masalah atau mungkin ada niat yang lain gitu Pak? Iya. Saya tidak tahu ketika seperti itu, saya tidak tahu. Tapi intinya sampai dengan sejak mulai perkara ini dipegang, tidak ada pengembalian dalam bentuk apapun dan tidak ada menghubungi dalam bentuk apapun begitu. Baik. Iya. Baik Pak. Iya. Artinya secara persuasif memang sudah buntu. Ini memang upaya hukumnya harus didorong agar ini berjalan sebagaimana
ketentuan hukum yang berlaku begitu, Mas. Iya, iya, betul. Karena ini sudah juga sudah lama sekali, Pak ya. Dari sejak tahun 2019 kalau tidak salah, ini Yusuf Mansur mengatakan akan mencicil dalam kurun waktu 1 tahun. Iya. Nyatanya sampai sekarang juga tidak ada realisasinya begitu. Iya. Baik Pak, mungkin ini Pak ada pesan-pesan. Sudah 4 hampir 5 tahun ini, artinya sudah nggak ada Mas ya. Ya, mungkin ada pesan-pesan khusus Pak kepada Kapolda Metro atau mungkin kepada Kapolri Pak untuk segera permasalahan ini segera ditindaklanjuti begitu Pak, karena jangan sampai ini masalah yang menjadi korban orang-orang kecil ini seperti terkesan berjalan di tempat gitu Pak. Ya, jadi intinya kalau permohonan saya adalah kepada khususnya Kapolri, kemudian Wakapolri, kemudian Kapolda, Wakapolda, dan seterusnya ya. Itu agar segera memproses atau setidak-tidaknya mengawasi atau memerintahkan bawahannya terkait dengan penyelidikan ini ya, dalam perkara nomornya itu LP-B/7506/12 Romawi /2023/SPKT Polda Metro Jaya tanggal 14 Desember 2023. Perkara ini ditangani oleh Unit 1 Subdit Ranmor Polda Metro Jaya ya. Ya. Gitu Mas. Baik. Jadi mudah-mudahan ada yang mendengar, kemudian ada yang berempati terhadap masyarakat kecil ya, yang saya perjuangkan ini, mendesak agar yang menangani perkara tersebut sesegera mungkin memproses perkara ini begitu Mas. Iya, iya. Iya. Ya, baik. Baik, terima kasih Pak Jenny. Ini semoga segera ada kabar dari pihak Polda Metro Pak terkait dengan surat yang Pak Jenny sampaikan begitu. Dan nantinya juga baik, Mas, akan saya munculkan kembali video rangkuman daripada keluhan para korban nasabah atau investor Syah Mansur ini, yang mana mereka sendiri mengatakan bahwasannya Yusuf Mansur ini menyampaikan berjanji akan mencicil kerugian mereka atau DP yang sudah mereka setorkan ini jalan jangka waktu 1 tahun gitu Pak. Dan baik Mas mengatakan bahwasannya aset dari Arab ini juga dipegang Yusuf Mansur dan dijaminkan atas nama istrinya ya. Dan nanti ada namanya Mas Heri, kemudian Mas Dani. Nah ini mereka bahkan sampai ada yang menjual cincin kawin gitu. Dan Mas Dani sebagai satpam ini bahkan kerugiannya total sampai ratusan juta Pak. Dan ini supaya bisa menjadi atensi dari kepolisian dan juga mendapat perhatian dari publik itu Pak, karena biasa nih Pak permasalahan pidana no viral no justice Pak, kalau tidak viral ini juga tidak segera ditindak oleh kepolisian. Betul ya. Jadi peribahasa itu memang ada Mas, peribahasa artinya no power no justice, kemudian no money no justice, no viral no justice ini. Mudah-mudahan kemudian kalau power kan nggak punya, kemudian uang nggak punya karena ini orang kecil ya kan. Betul. Ya mudah-mudahan ini bisa viral kemudian ditangani dengan sebaik-baiknya begitu Mas. Harapan saya hanya hukum itu berjalan sebagaimana mestinya. Betul. Nah, kalau toh ini nanti berhenti dan seterusnya, paling saya bisanya bersurat ke sana kemari begitu, agar ada atensi dari pihak-pihak tertentu untuk mengungkap perkara ini. Ya, memang ada rencana Mas, saya akan ke Komisi 3 DPR RI untuk mendesak perkara ini agar berjalan Mas begitu. Ya. Tinggal tunggu waktu dan ya. Iya. Gitu. Sampai hukum ini tajam ke bawah tumpul ke atas gitu Pak ya. Betul Mas, betul. Baik, ya terima kasih Pak Jenny. Kita tunggu informasinya khususnya terkait dengan Syah Mansur Pak Jenny. Ya. Terima kasih. Baik, makasih sama-sama. Untuk total semua tuh di kisaran 185-195. Kalau untuk pengembalian sih karena di Yusuf Mansur melalui koordinator ya, terutama Pak Hadi itu, karena sesuai presentasi, karena saya DP baru masuk sedikit sih, saya selama ini baru dapat sekitar 185 DP
masuk 110. Yusuf Mansur ini mencegah supaya para korban itu melawan hukum dan berjanji akan mengembalikan kerugian daripada korban ya. Nah, ini Maaf Pak, Assalamualaikum Pak. Ya, dengan siapa? Bagus. Bagus. Bagus ini untuk total kerugian atau DP yang sudah setor itu berapa? Saya DP udah masuk 110. 110. Iya. Yang sudah dikembalikan kerugian itu berapa? Belum nyampe ya, kurang lebih ya. Karena waktu itu kan dihitungnya persentase itu. Ya, tetap berusaha Pak ya. Bapak bisa kembali Pak ya. Izin Pak. Maaf Pak, dengan dosen. Dengan Eprianto. Eprianto sendiri total kerugian berapa? Tahun 185 dengan pemesanan rumah ukuran 50 persegi. Dan yang sudah dibeli oleh yang Apa? akan dia berjanji akan mengembalikan kerugian. Berarti yang sudah dikembalikan oleh Yusuf Mansur Itu kurang lebih belum nyampe 10 juta. belum nyampe 10 juta. Baik Pak, tentu kita berusaha untuk jalur pidananya Pak ya. Iya. Baik, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. April Eka Panane. Pak, ini total kerugian atau DP yang sudah disetor ke Arab itu Kalau untuk total semua tuh di kisaran 185 195 lah. Iya, kita belum lihat detailnya lagi, tapi diestimasi antara 185 atau 195 lah ya. 195 kalau nggak salah itu. Iya. Yusuf Mansur kan berjanji untuk mengembalikan kerugian korban ini Pak. Ini yang sudah dikembalikan dia bukan berapa Pak? Diterima apa Pak? Yang sudah saya terima nggak lebih dari 10 juta gitu. Jadi kalau estimasi masih lumayan besar sekali. Kalau saya masuk tuh janji dia mengembalikan dari 2000 berapa sih kemarin 2022 ya? Enggak, ya yang udah mulai dari proses itu 2000 tahun 2000 Pak Agus ya. Yang kita udah mulai proses sampai ke Polda segala macam itu ya. Iya, 2000-an lah itu kayaknya. Sampai sekarang belum ada kejelasan begitu ya. Berharap ke depannya ya kita ada niat baik lah ya begitu ya kan. Bagaimanapun solusinya. Berarti ini janji Yusuf Mansur itu sudah hampir 4 tahun ini Pak belum terrealisasi dan harapannya dibantu oleh Pak. Jadi bisa diharapkan kerugian dari Bapak bisa kembali Pak ya? Iya, semaksimal mungkin lah, semaksimal mungkin kembali istilahnya kan. Ya siapa sih yang tidak berharapkan demikian begitu kan. Semaksimal mungkin kita usahakan dengan adanya Pak Zaini ini 100%, kalau bisa 100% kembali. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, semoga berhasil Pak ya. Siap. Assalamualaikum Mas. Ya, waalaikumsalam. Nama saya Sutisna Prayoga. Ya. Boleh tanya Mas, untuk DP yang sudah disetor atau total kerugian yang diderita itu berapa? Ya, untuk saya sih masuk baru 40 ya. Waktu itu kebetulan juga DP-nya pakai emas semua ya. Pakai emas langsung ke Haji Arab ya. Terus cuma waktu itu karena emas Sumatera, jadi waktu itu sempat saya ambil lagi ke Haji Arab karena nanti saya mau jual di Sumatera. Terus habis Lebaran saya balik lagi baru uang cash saya kasih ke beliau 40 juta. Namun selang berapa lama dari itu saya lihat di grup itu ada garis polisi di perumahan di tahap kedua yang saya ambil itu. Lalu saya dan istri langsung ke sana dan ternyata memang bermasalah. Info yang saya dapat di sana sih katanya tanahnya belum lunas, makanya tahap kedua belum bisa dilanjut gitu. Nah, ini kan Yusuf Mansur ini masuk
mengusut perkara ini dan berjanji akan mengembalikan kerugian dari para korban ya Pak. Nah ini untuk Mas sendiri sudah mendapat pengembalian berapa? Kalau untuk pengembalian sih karena di Yusuf Mansur melalui koordinator ya, terutama Pak Hadi itu, karena di sesuai presentasi, karena saya DP baru masuk sedikit sih, saya selama ini baru dapat sekitar 2,5 sampai 3 juta. 2,5 sampai 3 juta. Ya. Itu pun dari tahun 2019-an ya? Ya, 2019 lah sekitar tahun itu. Ya, ini dibantu Pak Z ini melalui jalur pidana nih, semoga pihak yang melakukan kejahatan ini segera dihukum pidana dan uang kerugian yang derita bisa kembali Pak ya? Ya, mudah-mudahan. Isi Pak, mohon nama siapa? Saya Sawaludin. Sawaludin. Dari mana Pak? Dari Kedoya, Jakarta Barat. Ini juga merupakan korban dari Kesal Mansur ya? Iya. Nah, total kerugian atau DP yang sudah di-store itu berapa? DP yang udah di-store kita itu sekitar 80 juta. Ini aku bawa. Ya. Ya ada buktinya juga ya? Ini nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa. 80 juta ya. Itu untuk DP 1 unit klaster senilai berapa Pak? Rumah yang dipesan itu sebenarnya berapa? Harganya? Kalau nggak tahu untuk rumah yang saya 600 sampai 500. Oh, oke. Ya. Cuman saya dari perjanjian sama si Arab mau ada pembangunan ngedak. Oh gitu. Mungkin nanti saya menambahkan, kalau katanya kalau ngedak doang ya itu nambah 40. Jadi ditawarkan sama dia kita 100 berapa ya? 140. Iya. Oke. Untuk DP-nya. Ya. Nah, cuman saya masukin baru 80 juta. 80. Ini juga sebenarnya duit dari saya jual rumah di Sawangan. Oh, itu kredit. Oh, rumah yang di sana itu rumah kredit. Dioper gitu ya? Dioper sama teman istri. Iya. Terus ada tawaran di apa namanya ya pinggiran Jakarta kan, itu kan jatuhnya pinggiran Jakarta dong. Menarik juga ya, kita lihat sekiranya ya mungkin mampu kali dengan tawaran mereka yang tanpa riba gitu. Nah ini kan ketika terjadi masalah, Yusuf Mansur ini mencegah supaya para korban itu melakukan perlawanan hukum dan berjanji akan mengembalikan kerugian daripada korban ya. Nah ini yang sudah diterima dari Mas sendiri sudah berapa persen atau berapa juta gitu? Lebih sekitar kan persentase kayak persen tadi tuh ya, kurang lebih kita 3 sampai 4 juta, 3-an Baik Mas, semoga dengan upaya pidana dibantu oleh Pak Z ini bisa membuat ini dan pihak yang melakukan kejahatan bisa segera diproses pidana Pak ya, dan tentunya kerugian dari Bapak ini bisa kembali Pak ya. Insya Allah. Terima kasih Pak. Melapor si Arab, berarti kalau memang Pak Ustadz mau lapor Arab kan nanti ada penelusuran. Iya, saya ini udah juga nih, nggak apa-apa nih. Ayo, nggak apa-apa deh. Kan nanti kan ada penelusuran, duit nyampe ke saya apa enggak? Iya. Proyek itu proyek saya apa enggak? Iya. Ya kan? Kan selama ini cuma simpang siur. Iya, terusin aja kalian gitu. Kayak waktu di Surabaya, di Surabaya juga gitu. Paham. Ya saya mah gentle aja, langsung aja kita datang, kita kagak ada urusan. Ente mestinya bahagia, aneh tanggung. Kenapa? Karena itu ada duit aneh di dalam. Dengan aneh kelarin ente pada, kan aneh ngamanin aset juga gitu loh. Cuman sini tahu waktu. Gue bakal dapet duit gede, biar gimana bakal dapet gede. Kan lebih baik daripada nggak jelas pengembalian. Daripada urusan mah Pak, kalau kasus nih Pak 5 tahun juga belum tentu beres. Oke lah si Arab pasang badan deh 5 tahun kita bisa tungguin. Abis itu gimana? Tetap kelar, kagak kelar. Kalau aneh mah ada harapan. Aneh gua ada harapan, apa harapannya? Abis itu kan aneh tinggal one by one. Aneh sama si Arab doang, sikat. Gitu. Terus sekarang aneh mau nyikat apa? Yang nempatin juga pada nggak jelas juga. Sebagian malah SDM saya lagi.
anak-anak darur kurang. Nah itu juga ditanyain tuh Pak Kiai mengenai yang aneh mah bersih, nggak ada urusan. Nah, makanya itu. Iya emang. Maksudnya korban itu nggak ada urusan maksudnya. Mana ya bukan